Jakarta katanya identik dengan macet. Ya. Saya tidak percaya 100%. Oh, Kenapa? kok gitu? Karena saya juga sudah ya lebih 10 tahun saya tinggal di Jakarta. Pengalaman saya jam 1, jam 2 malam, saya nggak pernah lihat Jakarta macet. Artinya Jakarta itu tidak identik dengan macet. Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi itu bisa dibikin nggak macet. Kenapa jam 1 sampai jam 4 sore bisa macet? Ya karena orang kerja. Makanya kita usahakan siang orang tidur semua biar nggak macet. Ini serius nih Pak, karena kalau udah macet nih kita sampai nggak bisa jalan di situ masalahnya. Ini tinjauan teknis ya. Kenapa sih terjadi macet? Karena kendaraan di depan kita berhenti, betul kan? Betul. Kendaraan di depan kita jalan, nggak macet. Semua begitu Pak. Itu penyebab macet. Oh, ini benar Tapi kenapa macet menjadi semakin panjang? Kenapa? Karena perilaku kita juga. Sudah tahu depan mobil kita berhenti, kita ikut-ikutan berhenti. Ya Allah. Ini tambah macet panjang. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Yang perlu diketahui adalah basic memulai sebuah pekerjaan dalam pembangunan itu adalah data. Kalau tidak ada data, bagaimana memulai sebuah pekerjaan pembangunan jalan? Jalan apa yang mau dibangun? Jalan goib yang mau dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, penyampaian Pak Anies itu data yang berasal dari BPS. Banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Macan nompong. Lu mau ngomong apa sih? Ngomong apa lu? Orang jelas-jelas Anies ngambil dari data online, media online. Lu bilang dari BPS. Aduh, kira-kira kalau mau ngibul ya, baru kau bilang penafsiran. Ya salah ya salah, jangan ditafsir-tafsir gitu loh. Kemudian mau ngadu-ngadu punya BPS ini, punya Pak Anies ini. Ya di sini salah, ngambil data kok. Ah sudahlah, kau tuh mau muter seolah-olah memang Anies benar. Ya salah ya. Aduh, sadarlah kamu, sadar ya. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini, dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki kita. Itu adalah alat transportasi kita. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka Ya. Kalau tantangannya adalah adu karya, adu rekam jejak, saya salut sama Pak Anies. Karyanya top, rekam jejaknya top. Semua karya Pak Anies itu top markotop. Pantas Pak Anies jadi calon presiden terhebat dengan rekam jejaknya yang paling baik se-Indonesia.
Benar banget, kita harus dukung Bapak Anies nih. Sekali lagi kita dukung Bapak Anies, Bapak calon Presiden Indonesia yang ke 2024 dengan segudang rekam jejak. Jadi Presiden TikTok saja, oke? Kalau melihat pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Jadi, pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Bukan. Pemilu itu menengok kembali Republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Kami menggoyangkan langit. Mobil BMW anyut, Menggempakan darat. Sumur resapan untuk meresap ban truk, ban bajai, ban mobil. Menggelorakan samudra. Ini baru mantap, bisa buat berenang gratis lagi airnya. Antri di luar. Itu emang parkir air. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis. Ada satu lagi padahal nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa? Di ovalnya itu ada jogging track lah. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Wow. Lebarnya kira-kira 5 meter. Ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi nggak tahu. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter di situ mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Karena biasanya jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi ada tangga nanti ke sana. Ada tangga ke sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure. Kalau udah lihat di situ besar ya mega structure itu. Itu bisa kapasitas penuh nanti orang. Artinya 1.000 orang berlari di atas itu nggak apa? Bisa, karena itu kuat kok. Memang itu kuat. Wow. Kuat dan orang bisa lari di situ. Itu ada kapasitasnya, saya lupa berapa jumlahnya, itu ada kapasitas, tapi bisa dan memang kokoh. Ya. Masih ada yang bertanya, kenapa? Saya setit videomu ya. Kau stop sudah bicara soal NKRI dihubungan dengan IMB, pembangunan rumah ibadah. Sudah kau nikmati, nikmati uang kau dapat dari Anies. Jangan kau aduk-aduk politik ke agama ya. Memang tugasnya gubernur, tugasnya kepala daerah itu melindungi hak-hak warganya, termasuk hak untuk beribadah. Ya kalau Anies berbuat begitu, tugasnya dia gitu loh. Jangan kau hubung-hubungkan dengan NKRI itu luas aspeknya ya. Satu. Yang kedua, emang kita tidak tahu sepak terjangnya Anies. Kau bilang itu kan sesudahnya. Sesudah istilahnya dia menjabat. Lu nggak lihat sejarahnya dia waktu mau menjabat, ya. Dia menggunakan kekuatan radikal dia untuk dia biar naik. Ormas-ormas seperti FPI, PA 212 melibatkan institusi ormas-ormas yang lain untuk menekan pihak penegak hukum, yaitu
kejaksaan. Lu lihat nggak beritanya yang sampai demo berjilid-jilid? Kalau sampai kasus itu sampai si Ahok tidak dipenjarakan akan rusuh terus. Itu yang namanya NKRI. Ya kalau dia sudah menjabat kemarin, dia membuat keputusan itu bagus. Tapi dia juga ormas-ormas yang mendukung dia, ormas-ormas yang mengangkat dia, termasuk guru besarnya dia itu, kan sudah habis. Ini siapa? Oni. Sudahlah, kau stop sudah kau bicara-bicara mengenai NKRI. Jangan kau pancing-pancing, kau jangan jadi provokator. Sudah kau nikmati uang yang kau sudah terima ya. Mending kau paparkan program Anies, perubahan-perubahan yang mau dirubah itu apa ya. Salam NKRI sejati. Saya di Papua ya. Kalau mau cari saya di Papua ya. Oke. Pantas dan layaklah sudah bahwa seorang Anies Baswedan harus menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Mungkin kata-kata ini yang harus saya utarakan, yang lama saya pendam dan tidak pernah saya mengatakannya. Tapi kali ini saya harus menyebarkan kata-kata ini kepada kita semua. Anies Baswedan patutlah sudah menjadi seorang presiden nantinya 2024. Ayo, jujurlah. Saya tahu kok Anda pasti juga menyukainya, senang kepadanya, bahkan mengakui semua prestasinya. Jangan mau menutup mata. Ayo buka mata kita bersama ya. Ini saatnya. Pilih presiden kita 2024 Anies Baswedan. Tidak percaya? Lihat apa yang saya sampaikan berikut ini. Umat Hindu atau apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies. Kau siapa ajak-ajak kita? Kenal kau saja tidak? Orang dari mana kau? Sok-sokan sekali. Kalau kau pilih Anies, kau pilih saja. Ajak kaum keluarga, atau kaum keluarga tidak mau ikut sama kau. Jadi kau ajak dengan kita ini. Tuhan tolong. Cuci muka sana, biar hilang kau mengantuk. Tai. Tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ. Nyaris. 2 relawan saya sudah bubarkan. Yang berikut apa alasan saya mendukung Pak Anies? Ya, Fritz Alor Boy, beta manis, beta mendukung Anies, keren ya. Jadi gini loh, siapapun yang Anda dukung, ya terserah kamu dukung siapa, ini mau itu. Tapi saran saya gini, kita tidak usah menjelek-jelekan atau apalagi menjatuhkan orang lain gitu loh. Itu hak Anda, terserah mau pilih siapa, mau Anies, mau siapa gitu loh. Yang berikut, Anda mengatakan bahwa hanya Anies yang cinta toleransi. Saya mau tanya dulu, sejak kapan ada pemimpin kita yang intoleran? Berikutnya lagi, sejak kapan Alor itu berbatasan dengan Atambua berbatasan dengan Timor Leste? Karena setahu saya berbatasan langsung dengan Timor Leste itu adalah Atambua. Ya saya juga tidak paham Anda ini seperti apa pemikirannya. Jadi kalau presiden TikTok iya, tapi kalau untuk presiden Republik Indonesia kayaknya tunggu ayam kencing dulu, ayam tumbuh gigi dulu, baru dia bisa naik jadi presiden. Ya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan Anies Baswedan untuk naik jadi seorang presiden. No, ya bisa tapi tunggu ayam kencing dulu, ayam gigi tumbuh dulu baru dia bisa naik jadi seorang presiden.
Kalau menjadi presiden TikTok, iya, sudah dari beberapa bulan kemarin ya, dari tahun kemarin ya. Lur, semua resapan politik identitas. Mana ada bukti itu keruk kali di Jakarta, nggak ada buktinya. Ngajak teman-teman NTT, Papua, Maluku maupun Sulawesi. Sabto, dengar ya. Anda nggak usah ngajak-ngajak orang Sulawesi buat ikutin Anda milih Ono itu, milih capres yang Ono itu, yang capres yang itu, yang Anda dukung itu. Nggak usah ngajak-ngajak orang Sulawesi. Emang prestasi yang Ono itu, prestasi capres lu itu apa sih, ha? Selain kelebihan bayar, terus ada sampah seharga 1,5 miliar. Terus apa lagi ya, dia bikin perubahan tapi yang dirubah cuma rumah sakit ke rumah sehat, ya kan. Terus rumah susun ke rumah lapis, normalisasi ke naturalisasi, terus ada banjir jadi parkir air. Apa prestasinya selain itu? Nggak ada. Apa lagi ini? Udah, kalau lu mau dukung aja, nggak usah ngajak-ngajak. Kami masih waras, ingat, kami masih waras. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya berharap semoga video-video atau cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan dalam muatan video saya kali ini bisa membuat para pemirsa semua tertawa. Para pemirsa semua bisa merasa lebih bebas ketika menyimak cuplikan-cuplikan video yang dibicarakan oleh Pak Anies Baswedan itu sendiri maupun dari para pendukungnya. Dan juga kita menyimak bagaimana ada adu argumentasi, ada yang saling stick dalam muatan video tadi. Ini yang membuat keseruan dalam muatan video saya kali ini. Dan saya berharap juga bahwa di balik kelucuan dari seorang Anies Baswedan, di balik kelucuan dari tanggapan-tanggapan netizen tadi, bisa menambah wawasan buat kita, bisa menambah sedikit ilmu buat kita tentang siapa itu Bapak Anies Baswedan yang sebenarnya. Dan juga bisa menambah wawasan kita dalam berpolitik, khususnya menjelang Pilpres di tahun 2024 nanti. Saudara, dalam muatan video tadi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak peristiwa yang bisa kita pelajari. Ada banyak situasi-situasi yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Tetapi ketika dalam muatan lawakan video tadi, kita bisa melihat bagaimana kekonyolan-kekonyolan, bagaimana kebohongan-kebohongan, bagaimana janji manis yang dibuat atau yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan itu sendiri. Ya, itulah keseruan dari seorang Anies Baswedan. Itulah kehebatan dari seorang Anies Baswedan. Kita harus mengakui, karena itu adalah kehebatan yang dimiliki oleh Bapak Anies itu sendiri. Dan tidak dimiliki oleh calon presiden yang lain. Saya bersyukur dan berterima kasih karena selama ini para pemirsa sekalian tetap setia mengikuti video-video saya, tetap setia mengikuti cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan kepada para pemirsa sekalian. Dan juga ada banyak sekali tanggapan-tanggapan di kolom komentar berkaitan dengan Bapak Anies Baswedan itu. Namun, para pemirsa jangan marah pada saya karena saya tidak sempat untuk membalas semua komentar dari para pemirsa sekalian. Namun komentar Anda tetap saya baca, tetap saya lihat satu persatu untuk bahan referensi saya, sebagai bahan refleksi saya, apa yang harus saya persembahkan kepada para pemirsa dalam muatan-muatan video berikutnya. Sekali lagi, semoga muatan video saya kali ini bisa membuat kita lebih sedikit santai, lebih sedikit tertawa dengan apa yang dibuat oleh Bapak Anies Baswedan tadi. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang untuk menjaga NKRI, tetaplah berpikir kritis untuk mencari figur pemimpin yang tepat
untuk menggantikan the next Jokowi di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam NKRI.